Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عمرو ابن اللحي أول من غير دين إبراهيم. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi, yaitu di zaman kaum Nuh alaihi salam, dari pengkultusan orang-orang saleh hingga mereka membuat patung-patungnya yang akhirnya mereka sembah. Sedangkan awal pertama kesyirikan di Jaziratul Arab disebabkan oleh seseorang yang bernama Amr ibn Luhay Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Asalnya mereka adalah turunan Nabi Ibrahim dan Ismail, sehingga Arab adalah turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Tentunya Ibrahim Nabi dan Ismail juga Nabi ahli tauhid, sehingga turunannya juga diajari tauhid, mengesahkan Allah, beribadah pada Allah, salat, sujud, ruku kepada Allah, diarahkan ke kiblat Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Hanya saja lama kelamaan ilmu mereka berkurang. Bagaimana berkurangnya ilmu? Bimautin ulama. Orang-orang berilmunya wafat, sedangkan yang sisanya ilmunya sedikit. Orang-orang yang ilmunya sedikit pun lama-lama wafat. Yang di bawahnya lebih sedikit lagi. Manusia mulailah ilmu terlupakan. Mereka masih tawaf. Mereka masih memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Mereka masih memanggil ya Allah. Orang-orang Arab masih menyebut Allah. Tetapi tauhidnya sudah rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Dari mana itu? Kapan munculnya? Ini yang akan dibahas. Karena Amr ibn Luhay Sayyidu Khuza'ah. Ada tokoh yang bernama Amr ibn Luhay. Tokohnya suku Bani Khuza'ah, kahinan. Orang ini seperti dukun. Dukun yang bisa berkomunikasi dengan jin. Walahu ra'iyun minal jin. Dan dia punya peliharaan jin. Fa'atahu. Maka jin tadi mendatangi Amr bin Luhay. Kemudian membisikkan kepadanya, ajlis sayr wa ba'an min tihamah bis-sa'di was-salamah i'ti Juddah tajid asnaman mu'addah. Ini yang dijuluki dengan Sij'ul Kuhan. Sij'ul Al-Kuhan. Kalau bahasa Indonesianya sajak. Sij'ul Al-Kuhan. Sajak-sajaknya dukun. Sij'ul Al-Kuhan. Ajlis sayr wa ba'an min tihamah. Cepatlah, segeralah berangkat. Ba'an itu safar. Ba'an adalah safar. Cepat berangkat safar dari Tihamah. Bis-sa'di was-salamah.
dengan kebahagiaan dan keselamatan. I'ti Jeddah, kemudian datangi Jeddah. Tajid asnaman mu'addah, engkau akan dapati berhala yang sudah disiapkan. Patung-patung yang sudah dipersiapkan. Fauridha tihamah wala tahab. Wad'ul Arab ila ibadatiha tujab. Kemudian bawalah ke Tihamah. Wala tuhab. Jangan takut. Wad'ul Arab ila ibadatiha tujab. Dan ajaklah orang Arab untuk menyembahnya. Pasti kau akan disambut. Tujab, diistijabah, akan disambut ajakanmu oleh mereka. Fa'ata Jeddah fastatharaha. Maka dia datangi Jeddah, dia cari. Istathara, mencari asar-asar, peninggalan-peninggalan. Dan kemudian didapatkan berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum Nuh sudah terkubur di Jeddah atau di daratan Jeddah. Thumma hamalaha hatta awradaha Tihamah. Kemudian dibawa olehnya sampai ke Tihamah. Wa hadara al-hajja, dan datanglah musim haji. Fada'al Arab ila ibadatiha. Mulailah Amr bin Luhai mengajak mereka untuk menyembah berhala-berhala tadi. Fa'ajabahu Aufun ibni Adrah. Pertama disambut ajakannya oleh suku Auf ibni Adrah. Fadafa'a ilaihi waddan. Maka diserahkan satu berhala, yaitu berhala Wad. Fahamalahu. Dibawalah oleh suku Bani Auf ibni Adrah. Wa kana biwadil qura bidaumatil jandal. Suku ini berada di lembah yang dijuluki dengan Wadil Qura di dekat Jaumatul Jandal. Wa sama ibnahu, Auf ibn Adrah menamakan anaknya dengan Abduwaddin atau Abduwaddin. Bayangkan anaknya dikatakan dengan Abduwad, bukan Abdullah lagi, Abduwad. Budaknya, hambanya Wad. Wa huwa awwalu man samma bihi. Maka dialah orang pertama yang menamakan anaknya dengan Abduwad. Falam yazal banuhu yusaddinunahu. Maka teruslah berlanjut anak-anaknya, keturunannya menjaga berhala tersebut. Yusaddidunahu dari kata sadinah. Dari kata sadinah. Sadinah kalau mau diterjemahkan bahasa kita di sini adalah kuncan, juru kunci. Juru kunci kuburan keramat itu disebut kuncan di sini. Nah, itu Sadinah namanya. Maka anak turunan dari Auf ibn Adrah ini semuanya menjadi penjaga-penjaga juru kunci berhala tersebut. Hatta ja'al Islam, sampai datangnya Islam. Fa'aba'atha Rasulullah SAW Khalid bin Walid lihadmih. Maka Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Fahalat bainahu wa bainahu Banu Adrah wa Banu Amir. Tentunya ketika Khalid dengan pasukannya ingin menghancurkan berhala Wad, dihalangi antara dia dengan berhala tersebut oleh golongan Banu Udrah dan Banu Amir. Suku Bani Udrah turunannya Auf tadi dan Banu Amir. Faqatalahum, diperangi mereka oleh Khalid bin Walid. Faqatalahum, dan berhasil mengalahkan mereka. Thumma hadamahu wa ja'alahu judada. Maka dihancurkan oleh Khalid bin Walid hingga menjadi judadan, menjadi puing-puing yang hancur. Wa ajabat Amr ibn Luhai.
ibnu Mudar ibn Nazzar, yang juga menyambut ajakan Amr bin Luhai, adalah suku Fajabat Amr ibn Luhai ibn Mudar ibn Nazzar, turunan Mudar ibn Nazzar. Fadafa ila rajulin min Hudail suwa'an, maka diberikan oleh Amr bin Luhai kepada seseorang dari suku Bani Hudail, diberi suwa'. Fakana bi ardin yuqalu laha Wuhat. Dibawa berhala yang kedua yaitu suwa' sampai ke dataran yang dinamakan dengan Wuhat min batni Nikhlah, dari pecahan daerah Nikhlah. Ya'buduhu man yalihi min Mudar, disembah oleh orang-orang di sekitarnya dari suku Mudar. Wa fi dzalika qil, dalam masalah ini disebutkan sebuah syair, tarahum haula qiblatihim ukufan kama akafat Hudailun ala suwa'. Kamu lihat mereka di sekitar kiblat mereka beriktikaf seperti beriktikafnya suku Hudail terhadap suwa'. Artinya sudah dikenal oleh orang-orang Arab bahwa suwa' adalah miliknya suku Mudar, suku Hudail. Barakallahu fiikum. Perlu catatan sedikit bahwasanya sumber-sumber sirah, sumber-sumber penulisan sejarah, di samping dari ayat Al-Quran yang menyebutkan sebagian kisah-kisah Nabi SAW dan juga beberapa kejadian-kejadian seperti Ashabul Fil dalam surat Alam Tara, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan sebagainya, maka sumber pertama adalah Al-Quran. Tentunya sumber kedua adalah dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW sendiri dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, di bawahnya hadis adalah asar, riwayat-riwayat dari para sahabat menceritakan kejadian-kejadian aku waktu itu. Baru kemudian asy'ar, syair. Mengapa syair-syair jadi sumber sejarah? Karena syair itu dihafal. Mereka dulu tukang penghafal kuat syair-syair. Sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di zaman dulu dari syair-syair yang dihafal oleh banyak orang. Sehingga seperti riwayat juga berarti karena semua orang menghafal. Dia juga hafal. Sehingga meyakinkan kalau saja itu adalah barakallahu fikum berita yang benar. Ada syair-syair saking terkenalnya digantung di Ka'bah, dijuluki dengan Al-Mu'allaqah. Syair-syair terkenal ini mereka hafal. Mereka semua penghafalnya. Ada kisah bagaimana jeleknya jahiliyah ya di situ. Mengapa? Syair-syair itu memuji khamr, memuji kemaksiatan. Karena syair jahiliyah. Disebut berbagai macam kemaksiatan dengan bangga di syair-syair itu. Untuk apa kita tahu? Untuk menunjukkan jahiliyah seperti ini. Termasuk kata-kata tadi. Mereka berkumpul di kiblatnya seperti Hudail terhadap Suwa'. Berarti sudah semua tahu bahwa Suwa' itu adalah berhalanya suku Hudail. Sedangkan Suwa' disebut dalam Al-Quran. La tazurunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa ya'uq wa nasra. Ternyata itu adalah berhala-berhala di zaman kaum Nuh. Bagaimana bisa sampai pada Hudail? Dicari, digali oleh Amr bin Luhai.
dengan perintah dari syaitannya, dari jinnya yang membisikkan kepadanya, "I'ti Juddah tajid asnaman mu'addah, fa'uridha tihamah wa la tuhab, wad'ul Arab ila ibadatiha tujam." Bisikan-bisikan syaitan. Kembali kepada kitab. Wa ajabathu Mudhij. Disambut juga ajakan Amr bin Luhai oleh suku Mudhij. Fadafa'a ila Nu'aim ibn Amr al-Muradi. Diserahkan satu berhala kepada Nu'aim ibn Amr al-Muradi, berhala yang bernama Yaghuth. Wa kana bi Akmah, dan bahwasanya dia ini sukunya di daerah Akmah di Yaman. Ta'buduhu Mudhij wa man walaha. Disembah oleh suku Mudhij dan juga suku-suku yang bergabung dengannya. Yang keempat, ajabathu Hamdan. Disambut juga ajakan Amr bin Luhai oleh Bani Hamdan. Fadafa ilaihim Ya'uq. Diserahkan pada mereka satu berhala yang bernama Ya'uq. Fakana biqaryatin yuqalu laha Khiwan. Dan mereka ini hidup di satu desa yang disebut dengan nama Khiwan. Ta'buduhu Hamdan wa man walaha. Maka Ya'uq disembah oleh suku Bani Hamdan dan juga orang-orang yang bergabung dengannya dari kalangan Ahlul Yaman, dari kalangan penduduk Yaman. Wa ajabathu Himyar. Juga disambut ajakannya oleh suku Himyar. Fadafa ilaihim Nasra. Diberikan kepada mereka Nasr, berhala yang bernama Nasr. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Fakana bimawdi' bisaba. Mereka ini tinggal di salah satu daerah di dekat Sabah. Berarti di Yaman juga. Ta'buduhu Himyar. Disembah oleh suku Himyar. Wa man walaha. Dan juga kaum-kaum suku-suku yang bergabung dengannya. Falam tazal hadzal asnam tu'bad hatta ba'atsallahu rasulahu. Dan terus berhala Nasr ini disembah sampai datangnya utusan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus rasulnya. Fakasaraha, dan dihancurkan di zaman Rasulullah sallallahu. Wa fi sahih, dalam hal ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, ra'aitu Amr ibn Amir ibn Huza'ah yajurru qusbuhu fi an-nar fakana awwalu man sayyaba as-sawa'ib wa fi lafdhin awwalu man ghayyara din Ibrahim. Dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, aku melihat Amr ibn Amir al-Khuzai yujarru qusbuhu finnar, diseret keluar isi perutnya di dalam neraka karena dialah awal pertama sayyabas sawaib, awal pertama yang mengada-adakan bid'ah saibah. Sudah pernah kita sampaikan bid'ah saibah adalah membuat aturan-aturan, kalau unta yang sudah begini, maka telinganya dipotong dan kemudian itu menjadi tanda bahwa unta ini unta Allah, haram untuk dimakan, haram untuk diganggu, dibiarkan bebas merdeka, dimuliakan sampai mati sendiri. Jadi unta keramat. Ternyata awwalu man sayyaba sawaib adalah Amr bin Luhai. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis ini bahwa aku melihat Amr bin Luhai dalam neraka terburai isi perutnya karena dialah awal man ghayyara dina Ibrahim, karena dia adalah awal orang yang merubah agama Ibrahim.
Dalam lafaz lain dari Ibnu Ishaq disebutkan fakana awwalu man ghayyara dina Ibrahim wa nasabal awsan. Karena dialah awal pertama merubah agama Ibrahim dan meletakkan berhala. Jadi awal terjadinya kesyirikan di Jaziratul Arab adalah munculnya dukun yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, yang kemudian karena dia dukun sering berkomunikasi dengan jin, jinnya menyuruh dia untuk mendatangi Jeddah untuk mencari berhala yang ditinggalkan oleh kaum Nabi Nuh. Wa kana ahlul jahiliyah ala dzalik, dan begitulah penduduk jahiliyah, khususnya yang kita bahas jahiliyatul Arab. Jahiliyatul Arab, mereka dalam keadaan menyembah berhala karena sebab Amr bin Luhai, sehingga masing-masing suku punya berhala yang mereka banggakan sendiri-sendiri. Yang ini punya Yaghud, yang ini punya Ya'uq, yang lain punya Suwa', yang lain punya Nasr, yang lain punya ini, punya itu. Sampai kemudian yang tidak punya mencari. Yang tidak mendapatkan bikin berhala. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai berbangga-banggaan dengan berhalanya masing-masing. Qala, hingga ketika ada seorang yang saleh meninggal, karim, dermawan, banyak membagi-bagikan kue, roti yang dibikin di atas batu kotak putih. Pernah lihat martabak? Bagaimana bikinnya? Pakai batu enggak? Di atasnya ada batunya. Dan itu barakallahu fikum namanya sesungguhnya yang aslinya mutabbak. Ada di Arab, ada di Yaman, ada di Saudi, ada. Ternyata walaupun mungkin tidak sama, membuat kue di atas batu seperti itu sejak dulu. Sehingga para hujjaj ketika dia mati kehilangan. Mana yang biasa bikin kue? Bikin kue bahasa Arabnya yaluttu. Mengaduk adunan kue. Man? Aina? Rajul alladhi yaluttu sawik. Semua kehilangan orang-orang haji. Yang biasanya dia bikin kue bagi-bagikan kepada para hujjah dengan gratis. Dan kata mereka barokah, sehat dan seterusnya. Mereka kehilangan. Didatangi kuburannya. Mereka berkumpul di kuburan tersebut. Batu kotak putihnya mereka letakkan di atasnya. Nah, ini kuburannya. Ini batu kotak putihnya. Sehingga kalau engkau lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang tafsir ayat Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, tidakkah kamu lihat Lata dan Uzza? Tafsirnya Lata adalah batu kotak putih. Lata ay sakhratan bayda, sakhratan murabba'atan bayda, batu kotak putih. Dalam riwayat lain yang dinukil juga oleh Ibnu Katsir bahwasanya Lat adalah minal ilah, dari kata ilah, kemudian dikatakan Lat. Dalam riwayat Al-Lat dari kata yaluttu sawik, ini tadi yaluttu. Apa isim fa'ilnya kalau latta yaluttu? Ashabus sarf. Marra yamurru marrun. Iya kan? Kalau latta yaluttu latun. Sehingga dalam riwayat bacaan Al-Quran dalam surat An-Najm ini afara'aitumul lat, ada riwayat dengan tasdid karena isim fa'il dari latta yaluttu latun dengan tasdid. Maka dibacanya afara'aitumul lat wal uzza wa manata tsanisatal ukhra afara'aitumul lat wal uzza. Karena yang mereka sembah adalah kuburan seorang yang yaluttu sawik dijuluki latun. Jadi berhala.
Mereka banggakan bahwa kami juga punya tempat suci, punya tempat keramat, punya kuburan keramat, tidak kalah dengan apa yang kalian punya. Begitu. Nanti akan dibahas insyaallah tentang Lata pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, karena disebut satu persatu nanti Sonam Manat, Sonam Lat, Sonam Uzza dan Sonam Hubal. Ya, ada semua. Maka ahlul jahiliyah mereka telah berubah dari agama Ibrahim walaupun masih menyebut Allah, Allah, masih menyebut demi Allah, masih menyebut ya Allah, masih memanggil dalam doanya ya Allah, tapi mereka menjadikan perantara-perantara dengan berhala-berhala tadi. Masih ada sisa-sisa baqaya min dini Ibrahim. Masih ada sisa-sisa agama Ibrahim. Apa saja? Misal ta'zimil bait, pengagungan Ka'bah. Wa tawaf bihi, tawaf mengitarinya. Wal haji wal umrah, haji dan umrah masih mereka kerjakan. Wal wuquf bi Arafah, wukufnya mereka di Arafah dan juga di Muzdalifah. Wa ihda'ul budun, juga mereka masih melakukan penyembelihan hewan-hewan kurban untuk fuqara wal masakin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat Nazar taqulu fi ihlaliha, sehingga suku Bani Nazar ketika haji mereka mengucapkan dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Dipanggil nama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Lihat, sampai sini masih bagus. Ketika berkata, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, itu kan sudah bagus. Tetapi karena jahiliyah sudah tercampur kesyirikan-kesyirikan, maka suku Bani Nazar ketika bertalbiyah tadi mereka tambahin, kecuali sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kan maksudnya begitu. Tapi mereka membacanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Berarti mereka meyakini Allah sebagai Tuhan besarnya. Sedangkan yang lain, berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan kecil. Kecuali sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Tamlikuhu wa ma malak. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan wahyunya kepada nabinya. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Allah berikan permisalan pada kalian dengan diri-diri kalian sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Apakah kalian memiliki budak-budak dan kemudian kalian miliki dengan bersekutu? Fima razaqnakum, dalam apa yang kalian berikan, yang kami berikan pada kalian. Fa antum fihi sawa, kalian juga sama. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka punya budak, hamba sahaya. Bagaimana kalau hamba sahaya itu dimiliki oleh dua orang? Bisa terbayang? Abdan mamlukan. Abdan mamlukan. Bagaimana kalau mereka mutasyakisun? Urunan. Budak yang satu ini miliknya fulanun wa allan. Atau tiga orang. Wa illan, wa taklan, wa syamlan. Bagaimana? Akan bingung. Kata yang satu, budakku, pergi, belikan sayur. Orang yang kedua, budakku, duduk di sini, jaga barang saya, jangan sampai diambil orang. Mau ikut yang mana? Budaknya. Hah? Mau ikut yang mana? Dia berangkat menyalahi tuan yang ini, dia tidak berangkat menyalahi tuan yang itu. Yang ini nyuruh berangkat membelikan sayur, yang ini nyuruh duduk di sini, jaga toko saya.
Yang lain lagi akan berkata, tolong bikinkan roti. Mau kerjain mana? Gak mungkin. Gak bisa. Apakah alam semesta ini, hamba-hamba ini dimiliki oleh dua Tuhan? Gak bisa. Ini permisalan. Kalian pikirkan sendiri. Bagaimana permisalan ini? Apakah mungkin ada Tuhan lain selain Allah? Yang semuanya memerintah, semuanya mengatur? Gak mungkin. Akan kacau alam semesta. Fa'antum fihi sawa. Kalian juga sama. Kenapa takhafunahum kakhifatikum anfusakum? Mengapa kalian takut kepada mereka seperti takutnya kalian pada diri kalian? Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah dirincikan ayat-ayatnya bagi orang yang memiliki akal. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang berhala-berhala jahiliyah insyaallah taala fid darsil ati. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.